Pada video kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari cara membaca cermat dengan membuat pertanyaan. Sekarang, kamu akan belajar cara meringkas teks eksplanasi. Yuk simak penjelasannya. Meringkas teks eksplanasi. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah intisari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. 2. Berisi informasi yang bersifat keilmuan dan ilmiah. Dan 3. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Cara membuat ringkasan dari suatu teks eksplanasi. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut ini. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. 3. Tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar. 4. Rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. 5. Periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaedah yang baik dan benar. Perhatikan contoh berikut. Tinggi Menara Eiffel yang selalu berubah. Menara Eiffel merupakan salah satu arsitektur terkenal di Paris, Prancis. Di balik unik dan megahnya Menara Eiffel, terdapat fakta menarik bahwa tinggi menara tersebut bisa berubah-ubah. Tinggi Menara Eiffel rata-rata adalah 324 meter dari tanah. Namun, tingginya bisa berubah tergantung musim. Di musim panas, Eiffel bisa menjadi 15-17 cm lebih tinggi dibanding tinggi rata-ratanya. Fenomena pertambahan tinggi Menara Eiffel dapat dijelaskan secara sains. Pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya pemuaian ketika matahari di musim panas lebih kuat dan lebih lama menyinari Eiffel. Setelah membaca paragraf tersebut dengan cermat, kalian bisa menulis pokok-pokok pikiran masing-masing paragraf di atas. Kemudian, rangkailah pokok-pokok pikiran tersebut menjadi ringkasan teks. Contoh pokok pikiran dari teks bacaan di atas. 1. Pokok pikiran paragraf pertama. Tinggi Menara Eiffel mengalami perubahan, terutama saat musim panas. 2. Pokok pikiran paragraf kedua. Pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya peristiwa pemuaian logam yang menyusun menara tersebut. Ringkasan teks dari dua paragraf di atas adalah: tinggi Menara Eiffel di Prancis dapat berubah-ubah, terutama saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena Menara Eiffel yang tersusun dari logam mengalami pemuaian akibat paparan panas matahari.
Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Perhatikan gambar kegiatan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Pada gambar di samping, dapat kita lihat peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya dan perekonomian bangsa. Seperti berikut. 1. Menjaga dan memelihara peninggalan-peninggalan nenek moyang. 2. Meningkatkan nilai-nilai kebudayaan daerah. Dan 3. Memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Contoh tindakan yang mewujudkan sistem sosial budaya. 1. Gotong royong merupakan suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa, baik dalam duka maupun suka. Kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Musyawarah mufakat merupakan kegiatan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas masalah, perundingan, atau perembukan. 3. Prasaja merupakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang terwujud melalui kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, profesional, dan tertib. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Beberapa contoh sikap tanggung jawab dalam masyarakat diantaranya menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Apa yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat. Tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik.